Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Sebelumnya perkenalkan saya Akbar Abialansyah dengan NRP 236211021 dari kelas C TRKPA 2021. Nah, di sini saya akan melanjutkan, eee, presentasi atau memaparkan sedikit, eee, tutorial untuk mendapatkan nilai SF dari bidang longsor bangunan jati yang telah presentasikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini, aplikasi yang saya gunakan adalah GeoStudio. Namun sebelum itu, langkah awalnya kita kan udah dapat, gambar yang sudah direncanakan oleh teman saya. Kurang lebihnya seperti ini. Ini udah saya bisa-bisa untuk heads-nya. Jadi ini udah dalam kondisi kosongan, udah tinggal, input ke GeoStudio. Ini yang notasi dan lain-lain ini, harus dipisah-pisah dulu ya, biar bisa dimasukin ke GeoStudio. Kurang lebih dapatnya, seperti ini. Ini, dengan skala 1:1 biar, lebih enak di GeoStudio-nya. Lalu kalau udah di-save, lalu kita langsung masuk ke GeoStudio. Nah, sebelum kita masuk ke GeoStudio, kita kan, udah mendapatkan data tanah sama ngerekap, parameter-parameter yang akan digunakan di GeoStudio ini. Mungkin nanti, itu akan saya jelaskan waktu inputan material. Nah ini, pertama klik new, kita buat project baru buat stabilitas jatinya. Ini bebas, sesuaikan aja dengan letter atau kertasnya. Ini yang saya contohkan mungkin yang umum aja A4, create. Nah, udah masuk di kondisi ini, kita, karena saya tidak menganalisis rembesan dan lain-lain, jadi ini saya langsung fokus cari bidang longsornya aja, cari stabilitasnya. Langsung aja ke slope way analisis limit equilibrium. Nah, ini kita setting-setting dulu untuk, 4 tab ini. Yang pertama ini di setting, ini biasa pakai yang Hausen aja. Terus PWP ini kondisi muka airnya, ini pakai yang Isometric Line. Terus Phreatic correction-nya ini dicentang nggak apa-apa, biar, lebih akurat hasilnya. Terus, buat drawdown ini, kalau misal kalian mau analisis dalam kondisi drawdown atau surut secara tiba-tiba boleh dicentang, tapi di kondisi ini, saya nggak masukin. Jadi biarkan dikosongin aja. Terus slip surface, ini bebas. Mau pakai yang entry exit atau grid, tapi saya biasanya yang grid lebih enak. Terus, yang direction movement, ini bebas juga dari left to right atau right to left, tapi biasanya saya right to left. Distribution konstan, advance juga default aja. Ini default. Oh ya, yang ini analisis tabnya biasa, kalau buat analisis stabilitas pakai Bishop kalau nggak Jambu. Ini pakainya yang Bishop aja. Oke, sekiranya udah aman. Ini deskripsi buat, eee, ngasih tahu atau watermark-in hasil analisisnya kalian biar nggak lupa. Misal ini, analisis dalam kondisi OHL close masuk ke geometri, pemutaran geometri. Nah, sebelum itu di setting dulu buat unitsnya. Unitsnya ini disetting sesuai kebutuhan. Kalau secara umum ya yang time ini mungkin hour, terus lengthnya ini meter, temperaturnya derajat Celcius, mass-nya, kilogram, terus force-nya kilonewton, betulnya ini sama BTU. Oke, mungkin, 6 ini secara umum ya, itu disesuaikan aja. Ya terus,
Unit udah, grid ini disesuaikan sesuai enaknya kalian, cuman saya biasa pakainya 0,2. Jadi per grid ini itu jaraknya 0,2 ke horizontal maupun ke vertikal. Oke, udah mungkin jika udah semuanya, setting-settingnya langsung masukin aja yang dari cat tadi. Klik file, import region. Nah, pilih yang tadi kan ini ya, jadi cross. Ini merge overlapping oke aja. Nah, ini kan tampilan default awalnya kayak gini. Ini biar lebih enak dipandang, dimatiin aja labelnya di view, terus preference. Nah, ini point labelnya dimatiin aja, sama region labelnya dimatiin aja. Nah, kalau hasil import region itu dari CAD ke GeoStudio emang eh, masih ada bug-bugnya kayak gini kan, eh, yang di crossnya kan harusnya ada ini lapisan yang paling terluar ini lapisan kasarnya. Nah, ini di sini nggak ada. Ini masukin manual aja nggak apa-apa. Caranya di draw region, klik polygon, langsung diklik ke poin-poinnya ini. Nah, ini kalau udah escape, terus yang kanan. Oke, kalau udah kan gini. Nah, ini yang tengah juga kayaknya masih kosong. Ini input manual aja nggak apa-apa. Nah, kalau udah kayak gini, tampilannya ini regionnya udah siap semua. Jadi region itu kayak tempat buat masukin materialnya. Jadi sebelum, kalau nggak ada region, kalian nggak bisa masukin material-materialnya ke ini ya, ke objeknya. Nah, langkah selanjutnya mungkin setting material di sini buat isiannya, define material. Nah, ini kalian masukin aja. Butuhnya kalian material apa aja. Misal butuh butuh tanah, butuh batu, butuh dan lain-lain, masukin aja di sini. Mungkin yang pertama batu ya, batu batu pecahnya. Buat material sih apa jadinya. Ini klik add, klik aja ini lapisan pertama, eh, lapis pelindung besar. Oke, buat material model ini pakai yang more column aja Bapak. Terus unit weight, nah ini yang saya maksudkan tadi, itu harus direkap dulu eh, parameter-parameternya. Nah, rekapannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini kayak rekapan semua parameter GeoStudio yang dibutuhkan. Ada gamma berat jenis, gamma efektif, gamma sat, terus permeabilitas, WC atau kadar air, RF, terus V angka Poisson, kohesi material, terus sudut geser, berapa derajat, sama faktor reduksinya. Oke, ini semua direkap terlebih dahulu ya, biar masukin ke GeoStudio-nya gampang. Nah, ini udah saya rekap. Kan buat batu pecah kan, berat jenisnya kan kurang lebih 14,5 ya, 14,5 kg per meter kubik. Nah, itu tinggal masukin aja. Jadi satuannya juga udah disesuaikan tadi. Jadi tinggal masukin kohesinya juga sama. Ini sudut gesernya 40. Ya, buat yang lain-lain ini eh, dibiarin default aja, nggak apa-apa. Yang ini juga use pakainya yang unit weight, yang berat jenis.
derajat. Oke, lanjut ke, nah ini kalau misal kalian mau setting warnanya bebas, ini biar lebih enak aja pakai yang hitam. Terus lanjut nambahin lagi material lainnya, misal lapis pelindung kedua. Sama pakai yang more kolom, unit weight-nya juga sama 14,5, posisi sama, pinnya 40. Oke, biar default ini ganti ke lembu. Lanjut material lapisan yang paling halus, plus 0,5, 14,5, bergeser 40 derajat. Oke, ini udah, mungkin selanjutnya buat tanahnya. Buat tanahnya ini pakai armor kolom. Terus buat kedalamannya ini disesuaikan sama plottingan jeti. Karena ini kan kedalaman yang kami gunakan itu eh, buat area porpelnya sekitar 3 sampai 4 meter. Nah, itu pakainya yang lapis 2 ini aja. Ini eh, dimasukin, cuman yang dimasukin berat jenisnya yang atas ya, yang gamma efektif. Karena kan dia kan kondisinya di bawah muka air, jadi pakainya bukan gamma tanah tapi gamma efektif, mana 4. Versi disesuaikan dengan data tanah. P-nya 22. Oke, ini udah selesai semua buat define materialnya, kurang lebih ada 4 ini. Buat jetty, selanjutnya mungkin dimasukin ke dalam bangunannya ini. Caranya klik draw, terus material. Nah, ini disesuaikan aja dengan kondisi. Misal yang lapis pelindung kasar kan paling luar, nah itu dimasukin ke sini. Nah, terus lapisan kedua tinggal di switch aja ini. Terus lapisan ketiga juga di switch. Nah, ini kan udah semua ya. Nah, sebenarnya ini udah bisa di running, cuman karena di study case kami pakai porpel juga, perkuatan porpel. Jadi ini kami tambahkan porpel. Porpel kalau cara nambahinnya di define reinforcement loads. Nah, ini buat nambahin porpel, kita klik add. Ini dipilih tipenya, tipe file. Terus X outside ini koordinat X-nya. Misal saya masukin porpel di tengah sini ya. Tengah sini. Lihat aja ini koordinat X yang gerak ini loh, yang 4,4, 4,45, 4,50. Nah, ini dimasukin aja. Misal saya taruhnya di tengah, berarti eh, sini 4,4 lah. Terus X-nya di 0. Kan soalnya ini gambarnya saya eh, pas di titik 0. Y-nya 0 maksud saya, sorry.
Nah, ini kedalamannya profil kami 6 meter. Terus direction atau arahnya 90 derajat ke bawah. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini. Terus ini shear force ini eh, mutunya atau tekanannya, spesifikasi dari profilnya ini bisa dilihat di brosur biasanya. Cuman di studi gas ini kami makainya 250 kalau nggak salah. Shear reduction ini reduksi faktor dari kekuatannya ini dibikin satu aja. Terus file spacing atau jarak antar file itu dibikin 1 meter. Jadi jarak antar satu file ke file lainnya itu 1 meter. Ya udah, ini kan di profile kami kan makanya 5 profile di jatinya. Nah, ini kita berarti modelkan 5, tinggal di clone, klik kanan, clone, terus masukin ini lagi koordinat. Misal di sini 1, y-nya 0. Ini nanti ke setting sendiri. Halaman 4 disamain derajat 60. Terus misal tambah lagi di sini klik clone 2, 0. Ya, kita nambahin sekarang yang sebelah kanan 8. Derajat. Di clone lagi. Oke, ini kan sebenarnya di cross tadi kurang kurang region atau area buat tanahnya ya. Buat di profile ini. Jadi ini kita tambahin throw region sejauh tanah existing itu kalau di studi gas kami sekitar 5 cm, 5 meter ke bawah sampai kedalaman 5. Nah, di sini jangan lupa dimasukin material tanahnya. Nah, bentar, ini tadi saya lupa rename material tanahnya. Existing. Oke, ini buat struktur sama tanahnya udah selesai. Tinggal masukin muka air. Nah, muka air eh, disesuaikan dalam kondisi-kondisi yang ada. Di sini kan kami menganalisis dalam 5 kondisi. Kondisi HWL, kondisi HWL, kondisi MSL, kondisi
eh, LWL sama kondisi LLWL. Nah, itu mungkin yang saya contohin satu aja buat mempersingkat. Mungkin yang eh, paling gede lah, paling gede mungkin HAWL, paling tinggi muka airnya, itu disesuaikan dengan kondisi rencana. Ini kan HAWL-nya kan di sini. Nah, ini kita masukin juga sesuai yang di sini. Nah, jadi nanti muka airnya di sini, di bawah tinggi jagaan dari jeti kami. Oke, balik ke studio. Kita input muka air, klik yang ini, icon for water pressure, terus visometric, klik add, ini draw. Ini disesuaikan, misal kalau dilihat di sini ini 3,8 ya. Jadi dari kiri ke kanan 3,8. Nah, ini untuk kondisi muka airnya. Selanjutnya langkah yang terakhir itu bikin slip surface atau buat munculin eh, buat si geostudinya ini ngerunning lah. Mana bagian yang harus dianalisis buat cari bidang longsornya. Ini klik yang ini. Ini kalau pakai ini tadi ya. Kalau pakai yang grid radius mungkin bisa ikutin saya. Klik yang ini, threshold slip surface radius. Ini diklik di bagian mana yang mau dianalisis. Kalau ini kan saya semua aja dari atas sampai bawah. Nah, itu diklik dari atas ujung sini ke bawah, tarik ke kiri, tarik ke atas lagi ketemu yang tadi. Ini radius increment ini eh, bebas. Cuman kalau semakin besar, semakin akurat hasilnya, analisis analisis bidangnya semakin detail. Ini saya buat 50 aja. Ini udah cukup besar. Yang umum itu 10. Nah, ini udah jadian. Terus selanjutnya buat bikin eh, zona SF-nya atau konturnya, kontur bidang longsornya, taruh di atas bangunan sini. Eh, Bebas naruhnya, ya, misal di sini aja. Oh, harus eh, disesuaikan sama arah ini ya, arah define. Misal di define analisis tadi, slip surface-nya kan right to left. Nah, itu emang harus sesuai bikinnya. Jangan jangan sampai kebalik. Nah, ini udah, material udah, terus power pile udah, muka air udah, terus slip surface juga udah. Ini tinggal di run aja. Coba kita running, dapat SFD berapa? Oh iya, ntar. Sebelum ke running, ini kan di define analysis, kan ada unit weight air, gamma, gamma air. Nah, ini masih pakai gamma air biasa. Yang benar itu pakai gamma air laut. Itu di search saja di Google. Em, Misal berat jenis air laut. Nah, ini sekitar 1,026 sampai 1,28 kilogram. Ini masukin aja ke yang tadi. Nah, ini kalau kilogram ke kilonewton kan harus dikonversi dulu ya. Nah, itu jangan lupa dikonversi dulu. Ini misal saya masukin 2,9, 0,26.
Ya udah, tinggal di running. Ini mau save di mana bebas. Jangan lupa dinamain. Jadi, nah, ini adalah contoh hasil dari inputan material-materialnya sama kondisi HWL-nya. Ini dapat SFD 1,7. Nah, di mana ini berarti kondisi jati masih dalam kondisi yang stabil karena di atas 1,5. Ini masih dalam kondisi yang stabil dengan perkuatan forpel, kelima forpel ini. Oke, mungkin eh, cukup sekian video tutorial buat cari bidang longsor atau SF, cek stabilitas dari jeti kami. Jika ada kurangnya atau miss dalam video ini mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.